Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kusimpurin dipihormat Bapak Kodar di tim psikolog di tim Medina Gespita, anu kusimpurin dipihormat ibu-ibu wali murid TK sareng MI anu alhamdulillah biasa hadir memenuhi undangan sekolah di acara parenting class, yang mana kan tidak semua hadir karena ada yang sakit dan karena sekarang kita sedang diuji dengan Omicron. Jadi sekolah menganjurkan kalau sedang sakit tidak dianjurkan untuk hadir di sekolah. Jantan anu hadir sadayana ieu sahat ibu, amin. Mudah-mudahan sing seterusna sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung ti payun, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara parenting class, yang mana ini merupakan salah satu program tahunan sekolah. Ibu ada yang tahu apa itu parenting class? Parent itu bahasa Inggrisnya itu orang tua teh parent. Terus kalau kelas itu adalah kelas, dan hartosna kelas khusus bagi orang tua untuk mengenalkan pengetahuan bagaimana mengasuh anak supaya kita tidak salah asuh. Yang mungkin ibu-ibu banyak sekarang banyak searching ya, bisa searching di YouTube atau di Google. Kita sharing saja. Kalaupun misalkan ibu udah tahu, mengingatkan. Kalaupun ibu belum tahu, berarti menjadi ilmu baru buat kita ya. Jadi bukan buat ibu aja, saya juga sama orang tua. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini kita bertambah ilmunya dalam hal mengasuh anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh, solehah, berguna bagi agama, nusa maupun bangsa. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kenapa di sekolah ini diadakan parenting class? Karena orang tua adalah ujung tombak keberhasilan seorang anak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ini hadis ya Bu. Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka ibu dan bapak yang menjadikan yaitu orang Majusi ataupun Nasrani. Barangkali ibu agamanya namanya Islam, nah karena kitanya orang Islam, jadi anak itu suci, ketika lahir itu suci. Maka seyogianya kita sebagai orang tua, supaya anak kita tidak salah jalan, supaya anak kita akidahnya sama dengan yang kita yakini, maka kita harus membekali diri dengan ilmu, khususnya yaitu ilmu di dalam mengasuh anak. Itu dasarnya kenapa di sekolah ini diadakan acara parenting class. Alhamdulillah ada Pak Kodar yang bersedia gratis Bu. Kalau ibu sengaja mengundang psikolog mah berapa gitu ya. Kami selaku sekolah terima kasih kepada Bapak yang
udah meluangkan waktunya berbagi ilmu di sekolah ini. Yang mana di Lembang kita teh kedua terakhir, harus dijadwalkan terakhir, cuma kemarin istiqomah bentrok dengan acara BIMTEK ya yang diadakan di Hotel Bumi Makmur Indah. Jadi nanti terakhir di istiqomah ya Pak, di RA Istiqomah ya. Kemudian nanti katanya mau melanjut ke Kecamatan Kerompong. Kita doakan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin ya Allah. Kemudian nanti mungkin Bapak juga akan menjelaskan bahwa ada program, yaitu program outbound ya. Untuk lebih jelasnya outbound itu artinya apa Bu? Keluar. Jadi ada program kegiatan di luar ya, yang mana udah punya tim juga gitu ya, dari acara outboundnya. Jadi supaya outboundnya lebih bermakna, kemudian membuat otak kita reference, itu Bapak juga punya programnya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin sama beliau disampaikan. Mungkin pembukaan dari saya selaku wakil dari sekolah. Yang pertama mengucapkan terima kasih, kemudian yang kedua mudah-mudahan acara ini menjadi ajang silaturahmi, yang mana mungkin asalnya nggak kenal jadi kenal. Kan kalau udah kenal nanti Bapak kenalan dulu ya, Ibu udah sarang abdi mah kenalnya. Bapak biar nanti kalau ketemu di jalan saling menyapa, karena kita itu saudara se-muslim ya. Kan Rasulullah pernah bersabda, man aroda ayutola umrohu wa yasiru asarahu wa yasiru rohimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, wa yunsha'alahu firizdihi, dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah memperbanyak silaturahmi. Ya, ini kita niatkan. Yang pertama yaitu silaturahmi, yang kedua mudah-mudahan bertambah ilmu. Rasulullah juga pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan dengan niat mencari ilmu, maka dia itu akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Ibu-ibu juga udah menyekolahkan anaknya, mengantar anaknya ke sini. Setiap langkah itu jadi ibadah. Mudah-mudahan dengan kita mengantarkan anak kita untuk belajar agama dan belajar tentang ilmu umumnya lainnya menjadi ibadah buat kita semua, dan menjadikan syariat kita dimudahkan Allah untuk masuk surga. Ibu, untuk mempersingkat waktu acara, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillah, mari kita baca dulu surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah selesai kita bacakan. Kita lanjut. Seringan ya Bu. Ya pangitan lapar, kita maklumi saja. Ibu, selanjutnya supaya barokah juga, karena kita berada di bulan Rajab, mari kita sama-sama membaca doa Rajab 3 kali. Allahumma barik lana fi Rajab
wasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkaheun dina Rajab jeung Sya'bana. Mugi Gusti ngadugikeun umur abdi sadayana kana bulan Ramadana sareng bakti kamantena. Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu parenting class yang akan disampaikan oleh Bapak Kodar. Kepada beliau dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Ngajarkeun ari tikokan mereka kuputeran. Biasa Bunda kalau virtual ketemu sama saya, ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Oke, siap ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bagus sekali. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosong itu karena karena Bunda biasanya masalah ibu-ibu di pagi hari itu suka berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Benar tuh. Ditambah suaminya pindah sebelah. Ditambah di ayat orang nggak beli kulkas baru isu kene. Insya Allah harudang. Nah maka dari demikian Bunda, saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah cung. Yo, sok giwitan budakna mana? Ya, mana sih guysnya? Nah, bagi Bunda di sini yang punya masalah emosional, sok kamu kan wae sekali kau dua gablok tilu cabuk. Nah, terapinya gampang sekali Bunda, gak perlu datang ke psikologi, gak perlu datang ke rumah sakit, gratis, murah meriah. Bunda bisa lakukan sendiri di rumah. Karena ternyata Bunda, ketika kita melakukan tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma kalau tepuk tangan sorangan di jalan. Kemudian Bunda tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Kalau sudah sering sorangan tapi ya ingat. Nah kemudian karena menurut penelitian Bunda, bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Wow ya. Kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? Oke, 1, 2, 3 boleh tepuk tangan yang meriah. Lumayan rada cerah, tadi hujan angin bakal gelap. Ayo
pasean di suaminya tadi di rumah terkalimat. Ya, itu sedikit Bunda terkait dengan emosi manusia. Maka ada demikian Bunda. Kalau Bunda pengen lebih kokolotun, anak tahu kokolotun? Ya, itu terkena di sablon pimpinannya. Nah, kamu boleh bilang ini teh? Senjata sablon tapi nggak benar. Ya, dan terang nggak sablon ya. Nah, maka dari demikian Bunda bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet Bunda. Maka dari demikian Bunda. Saya punya saran kalau di rumah Bunda punya suami yang suka marah-marah, Bunda di rumah pengikutan marah, Bu, namun suami marah teh cukup tepuk tangan. Kalau kayak dicabak marah panas terus. Nah, karena kalau ikutan marah, Bunda nyabuk. Nah, itu sedikit Bunda terkait dengan emosi. Cuma hari ini sayangnya saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia karena hari ini saya akan bahas terkait dengan energi. Tapi sebelum saya mulai ke Indonesia, Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Kodam dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar Bunda ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Mohon doanya karena saya lahir di bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya juga ikutan berkah. Nah, kita lagi ulang tahun di atas satu pemenangnya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya leader psikologi Madinah Gempita Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnotis. Ada yang saya mau hipnotis di sini? Alim cerita bongkar. Ya, mau singgah bilang Bunda karena di hipnoterapi itu kan ada hipnosmoking. Jadi bagi Bunda yang punya suami sok ngarokok wae ya. Karena sok loba aing nama suami teh ada ngarokok belaan minum bukan ya, ada biasa kita beli. Ya, soalnya kan begitu ada karena rokok itu bisa hari terlihat 2 slot, 3 slot dari majikan ayah sebab dari Katolik. Nah, itu bisa diberhentikan Bunda dengan hipnosmoking. Kemudian ini ada yang disukai ibu juga, yaitu ada hipnos living Bunda ya. Jadi bagi Bunda yang ingin langsing, kalau dicatat batuan. Nah, bagi Bunda yang ingin langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga, jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, itu bisa langsing Bunda dengan hipnos living. Nah, ada yang mau? Ada yang mau? Bagi yang mau silakan Bunda datang ke kantor, itu 500.000 sekali pertemuan Bunda. Nah, mungkin yang membuat langsing itu bukan hipnos livingnya tapi 500.000 nah. Balik diri terus jadi bisa balik. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Menjadi terlalu lembut. Ya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan Bu. Atau pura-pura tersenyum tapi rawi. Maka separah nggak karena bisa orang telepon. Ya, tapi insya Allah hari ini saya nggak akan buka aib Bunda. Bagi yang mau dibukain aibnya silahkan di belakang aja ya. Nah, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Inner child itu kan banyak ya Bunda, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child. Kalau inner beauty itu Bunda biasa dikenal dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, kedua Bu, nari berenang, halus nari hidangan, dipina di bloongan. Ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kenapa? Karena Bunda menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Halo, kuantum kompor gas. Nah, menurut teori kuantum Bunda, bahwasanya emosi manusia dan perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya Bunda lamun duduk jeung orang anu sok ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem? Nah, akhirnya betah 2 jam beres-beres. Ngomong panas dan ada betah. Nanti kali pertama, usaha lagi ke mana ya, Pak Madikan kembali malah negosi di Cigiro. Nah, itu lain. Kemudian kalau duduk sama orang yang suka baik hati, nolong orang dan yang lainnya, kira-kira panas atau adem Bunda?
Ada. Kenapa? Karena gelombang emosi sama perilaku itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum Bunda, gelombang emosi manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Kamu Bunda masuk ngomong berbatur, ngantuk Taramaya, ya, Darmaji. Maka di sini matanya bolong, bibirnya berdarah, umumnya bolong kayak sedang bolong. Tapi kalau Bunda yang baik hati, suka nolong orang, gampang tersenyum, sok menyusun uang bayar Taramaya, oke. Ayo gitu kan? Oh, kami ayam enggak ada yang beliau. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Maka dengan demikian Bunda, saya pernah melihat tayangan dari Deddy Kobujer dulu pernah mengundang di Hitam Putih, masih di Trans 7 dulu ya. Pernah mengundang seorang nenek-nenek, dia usianya itu hampir 400 tahun Bun. Ya, dia punya 8 anak, anak bungsunya itu usianya udah hampir 100 tahun. Ya, dan setelah ditanya sama Deddy Kobujer, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur? Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan pokoknya di jam genap, jam dalaman, sabar kali akan udah tadi ibu. Makanya wajar, Bunda cepat ilahi saya awet muda. Karena itu ya, si nenek ini tidak pernah marah seumur hidupnya sehingga usianya itu hampir 400 tahun. Ya makanya Bunda di sini Rasulullah pada waktu itu ketika berjalan-jalan di perkampungan, kemudian menemukan ibu-ibu yang dia sedang menggendong anak-anaknya nangis. Kemudian si ibu ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah apa yang saya harus lakukan? Rasulullah menjawab 3 kali, la tadob. Apa artinya Bunda? Jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Ya, Bunda sampai sini Bun. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Wow. Kayak jadilah Bunda selfie, itu captionnya ada wajah Korea hati Mekah. Insya Allah anu tinggal teh oke. Yang berat-berat tuh ingat. Nah kemudian yang selanjutnya ada inner chin. Kalau inner chin itu biasa Bunda dikenal di psikologi itu dengan istilah luka batin. Berat ya. Jadi luka batin di sini Bunda, ada anak dan bukan ada banyak anak ketika kecil dia mengalami luka batin kemudian tidak tersembuhkan. Akhirnya mungkin Bunda sering melihat anak ketika SD dan TK dia baiknya luar biasa, ngajinya rajin, sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, belanja rajin, di kepatahan terang-alangan. Tapi kenapa ketika SMP dia ngerokok, bolos sekolah, mabok-mabokan, narkoba, hamil di luar nikah, jamur? Kenapa banyak anak-anak seperti itu? Mau Bunda jamur teh? Jamur frisbee? Sana Bunda jamur teh jangan dari bawah umur. Dimana telah deh aku mikir teh. Nah kenapa banyak anak-anak hal itu? Padahal ketika kecilnya dia baiknya luar biasa, sholatnya rajin, masjidnya rajin, tapi kenapa ketika SMP dia bolos sekolah, ngerokok, narkoba, hamil di luar nikah dan yang lain-lainnya? Karena jawabannya adalah ketika kecil dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan. Dan apa penyebab luka batin? Yang paling pertama penyebab luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara sekali haut dua gaplok itu cabut. Ada yang kayak gitu coba saya baca. Sok ngacung daripada dibaca. Karena seperti itu akhirnya yang terjadi adalah banyak hari ini Bunda anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Sedangkan kalau anak sudah taat karena takut, bukan taat karena cinta, Bunda akhirnya wajar kalau hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Itu nggak benar. Namun bapaknya balik gawe, anu paling pertama ditanya kenal nah. Dan baik baru ditik bapaknya kembali jadi yang tentunya HP. Banyak hari ini anak-anak yang seperti itu juga dia lebih mencintai yang bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Bunda, makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun. Padahal punya 8 anak, anaknya melalui neraka dulu, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak. Tapi ketika meninggal tidak ada satu anak pun tahu bahwa orang tuanya meninggal. Tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya kelaparan. Tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit.
kesakitan dan kesepian Bunda. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kecil dia lebih mencintai yang bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa wajar kalau dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Jelas gak Bunda? Iya. Makanya wajar hari ini kalau Bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah ngaji, susah mandi? Lalu diminta sholat, lalu diminta mandi, ya Allah, nyarekannya luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena jawabannya satu Bunda. Dia taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis Bunda dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut Bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi pun, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Kalau anak sudah taat karena takut, bukan taat karena cinta. Dan kebanyakan hari ini anak-anak taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar anak dicarikan dulu, disuruh dipukul dulu. Benar atau benar? Ya. Maka dari demikian Bunda, jadi kan anak itu taat karena takut, bukan taat karena taat karena cinta, bukan taat karena takut. Tulis ke status gitu ya. Dia tanya Pak Kodar nih. Dia tanya kira buat anak. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, bagaimana dong cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak Bunda itu bukan di daerah HP wae, bukan di daerah jajanan wae, bukan di daerah mainan wae pun. Tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita itu sederhana sekali, cukup dengan skin hangat. Apa itu skin hangat? Maka Bunda, namanya ada suatu juga. Oke, iklan dulu banyak. Dua baris. Mau ceritanya? Oke, siap ya. Apa itu skin hangat kira-kira Bunda? Kan skin teh Bunda mah terangna skincare-nya, jadi skin teh glowing, hangat teh gantungan baju Bu. Tambah deh, gantungan baju atau glowing gitu. Loba di pasarnya baju. Nah bukan Bunda, ya skin hangat di sini itu artinya adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini itu ada ceritanya kemarin Bunda, saya itu kedatangan klien kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti anak ini itu menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP Bunda. Dan kemudian, silakan Bunda maju ke dalam Bunda, mau dirapanto, nonton dulu, ya, nonton dulu. Ke dalam. Lanjut ya. Nah, anak kelas 1 SMP ini Bunda ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti anak ini menjadi seorang pengedar narkoba. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Nah kemudian pada waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedarin narkoba. Karena kalau buat uang, ayahnya kayak ayah Bunda. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Kemudian kalau untuk dikonsumsi juga, anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Terbukti dari air pipisnya dia negatif narkoba. Tidak ada tanda-tanda narkoba sama sekali. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini ngadarin narkoba Bunda? Halo, ada orang? Buat apa Bunda? Cari perhatian atau cari pahala Bunda? Cari pahala saudaraku. Nah karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba, kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya di sebuah mall. Ternyata Bunda yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia itu, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut Bunda, dengan harapan dia tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk ngedarin narkoba. Nah, orang Australia aja Bunda punya niatan untuk ngedarin narkoba, merangkul anak-anak yang galau itu sampai 3 bulan parentingnya pun. Sedangkan kita di sini pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting.
Sampean jadi ibu mewek kayak di sekolah gitu. Nah, orang Australia aja udah saking pentingnya parenting ini, dia sampai 3 bulan berturut-turut parenting dengan harapan dia tahu caranya bagaimana meratur anak yang gaul. Nah, sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh, yang parenting mending nyusuhan, begitu kan? Mending gegero ya, padahal luar biasa efeknya Bunda. Dan kemudian Bunda, apa yang dilakukan sama orang Australia ini ketika pertama bertemu sama si anak ini di sebuah mall tadi? Karena kan tadi saya suruh ya si anak ini bertemu sama orang Australia ini di sebuah mall. Ternyata Bunda, yang dilakukan pertama kali sama si orang Australia itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua Bunda, si orang Australia ini nanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Terus apa Bunda yang terjadi? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian luruhnya, dan dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya Om yang tahu saya, hanya Om yang paham saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta anak ini untuk ngeluh, tidak minta anak ini untuk mengungkapkan perasaannya, Bun. Dan apa yang kita lakukan Bunda ke anak kita ketika pulang sekolah? Apa yang sering kita tanyakan? Mau budak pulang sekolah, namun boleh itu kamu ditanyakan? Panggulangan, kayak mana sih yang keluar dari kayak Aduh, di Cimahi mah Bunda paling parah, yang lebih parah lagi Bunda. Yang pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah itu nama Cimahi Tupperware mama. Jadi ibu-ibu sekarang itu lebih takut, lebih khawatir kehilangan Tupperware Bunda dibanding anaknya. Majar ke tepak dan Tupperware mama, ngacanguna cicilan, anaknya bisa nyium diri. Jadi wajar Bunda lamun anak taatnya karena takut, bukan taat karena cinta, karena mamahnya aja masih lebih mencintai Pamulangan. Anak mamahnya aja lebih mencintai PR, mamahnya aja lebih banyak mencintai Tupperware dibanding anaknya. Wajar telah mengudahkan taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Wajar kan Bu? Tanya tuh paling pertama Pamulangan deh Bu. Maka dengan demikian Bunda sok bayar dalam masalah Bunda ayeuna ngojek kapanasan kahujanan di luar sana sampai masuk angin kepalanya pusing, kemudian dia nahan lapar Bunda dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah dengan harapan istri dan anaknya di rumah bahagia. Tapi hal pertama yang sering ditanyakan ibu-ibu ketika suaminya pulang kerja apa kira-kira? Mana pendapatan Kak Kaji lagi dulu Bu? Wajar terbuka dalam salahnya yang kawin deui. Nah itu lagu-lagu. Wajar terbuka salahnya yang kawin deui, wajar Pun. Kenapa? Karena yang paling pertama ditanyakan aja pendapatan. Mungkin bisa jadi Bunda di jalan dia teh tabrakan, mungkin bisa jadi di jalan dia teh pulang dicarikan ku batur Bun. Dia menahan itu semua Bunda dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah, dengan harapan bisa membawakan bahagiakan istri dan anaknya. Tapi yang paling pertama ditanyakan bukan ditanyakan sayang kamu bahagia hari ini. Gunawan sendiri getek pun. Udah getek udah tahu gitu keluar anak ya. Paling ditaruh kayak suami mah kasurupan naon. Makanya Bunda tolong dibiasakan. Kenapa seperti itu? Karena kata sayang kamu bahagia nggak hari ini itu semua orang tahu, semua orang bisa mengucapkan gratis, murah meriah. Tapi ketika dipraktekkan sulitnya luar biasa Bun. Dan kemudian ketika kita konsisten mempraktekannya luar biasa, ternyata itu bisa menumbuhkan cinta di dalam hati dan di dalam hati anak kita dan suami kita, sehingga mereka akan taat karena cinta, bukan taat karena jadi Bunda lah kayak rek nyuruh sholat, rek nyuruh makan, rek nyuruh mandi teh mau aku doa amak-amakan hari. Karena tadi cek adu dia amak-amakan sok teh hina lila. Ya, terus dia masih suka marah-marah di bawah ya. Sikat di kawin. Siap ya Bunda? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu bukan teknik hipnotis Bun. Karena saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menentuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau orang sudah nyaman dan percaya Bunda, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya Bunda lamun ngobrol sama anaknya sentuh dulu bagian pundaknya. Lamun Bunda hayang kulkas anyar ke suaminya sentuh dulu bagian pundak suaminya. Lain manyun tiru ibu ya.
ibu-ibu mau ayam kulkas anyar manyun 2 minggu. Ayam lemari anyar manyun 2 minggu. Ayam salaki anyar sekali dialungkeun. Nah, itu bunda ya. Kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Maka dengan demikian bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, jadi yang harus sering disentuh oleh orang tuanya untuk anak itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, itu adalah titik-titik skin hanger yang harus kita sentuh untuk anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang harus men-skin hanger itu seharusnya bapaknya bukan ibunya pun. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. Ini ayam nih. Itu salah kira-kira mata anak ngasuh Pak. Mata kawin deui dia harus ngasuh ibunya. Kenapa seperti itu bunda? Kenapa harus bapaknya yang ngasuh anak? Karena bunda, anak di bawah 7 tahun itu 100% dia menggunakan emosi. Betul nggak bunda? Kenapa? Karena wajar lamun anak di bawah 7 tahun lamun hayang jajan, hayang pok tolong, rewel, nanja, gampang nangis. Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun itu hampir rata-rata 100% menggunakan emosi. Makanya lamun bayi lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa bun? Ayah minta sebelah nangis. Kenapa seperti itu? Karena di bawah 7 tahun itu anak menggunakan emosi. Dan apa yang terjadi bunda ketika anak yang di bawah 7 tahun dia 100% menggunakan emosi, diasuh sama ibu-ibu yang dia fitrahnya dari lahirnya menggunakan 80% emosi juga. Kebayang tuh emosi ketemu emosi, seneng ketemu seneng. Insya Allah kehuluran. Makanya wajar lah ibu-ibu mah jeung anak disuruh ketika sore teh kayowe pasera kan gitu kan. Mulai masalah jajan, masalah mandi, masalah pakai baju, masalah makan, dipaseakeun sadar. Kenapa? Karena emosi ketemu emosi. Dan kemudian Pak, bagaimana dong supaya anak saya tidak emosi di bawah 7 tahun, lamun jajan teh tolong, lamun nangis teh rewel, manja dan yang lainnya. Maka tadi bunda di bawah 7 tahun anak itu perlu peningkatan akal dan logika. Dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh siapa bunda? Oleh ayahnya. Kenapa? Karena laki-laki itu bunda fitrahnya 80% pakai logika. Fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Sok aja misalkan bunda hari ini jalan-jalan ke pasar tumpah ya. Kemudian anaknya nyewa mobil-mobilan gede, leweng kan bukurin teleng. Karena lewe dipanggilikeun bela-belaan dan beli cilok yang sebelah ya kan. Kemudian pas di rumah bunda mobil-mobilan gede nanti dipotongkeun mana? Kira-kira kemana? Ya, lewat-lewat aing bilang di sebelah. Nangku ibu-ibu dititipkeun mau tapi lamun ke bapaknya teh ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu tadi fokusnya di logika, fokus terhadap solusi bukan fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun, mau anak laki-laki mau anak perempuan, dia perlu peningkatan akal yang itu hanya bisa ditunjukkan oleh ayahnya. Maka demikian skin hanger yang paling bagus dilakukan itu oleh ayahnya bukan ibunya pun. Jelas? Karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger oleh ayah ketika kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya orang muda akhirnya membuka tetangga julidnya luar biasa, kurang lewat oke salah, kurang melong oke salah, kurang lewat terpunten oke salah. Mungkin terpunten tuh orangnya menjadi muncul kan, musuh tetapi nali. Tapi kenapa ada orang julid seperti itu negatif thinking terus sama orang lain gitu ya? Orang lain beli kulkas manena hareudan, batur tekuna naon ge manena kasurupan sorangan. Ya, kenapa ada yang kayak gitu? Karena ketika kecil dia kekurangan skin hanger atau sentuhan nyaman di bagian kulit oleh ayahnya. Maka anak yang umur bilang kasih sayang oleh ayahnya ketika kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional di masa yang akan datang. Makanya bunda kepada suami Alimah Bang Kolim jarang keluar. Nah, gitu kami dari saya berinya baik begitu cari nafkah begitu semangat ulah ya benar ya baik jadinya mau jelaskan bunda sampai sini. Nah maka dari demikian bunda
harapan saya, makanya aneh lalu parenting teh hayo itu datang teh ibu-ibu wae, padahal bapak itu juga penting gitu ya dalam pengasuhan anak, karena di bawah juga anak itu harus meningkatkan akal dan logika. Maka nanti sok direkam tinggal di balapan. Jelas sampai sini Bunda? Dan kemudian tadi Bunda di sini yang hari ini punya anak emosional sama hiperaktif, kemudian tadi jajan itu kolong rewel nangis, lamun lempang teh di babaranting, lamun di sekolah teh sok tetekas kabatur tunyak tonyok ya. Nah itu penyebabnya bukan genetik, bukan turunan dari orang tua atau karena anaknya berdebong, bukan itu. Tapi penyebab anak emosional sama hiperaktif itu cuma dua, gula sama tepung. Ya. Jelas ya, jadi anaknya kebanyakan mengkonsumsi gula sama tepung, susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Ya, makanan yang paling bagus dikonsumsi oleh anak Bunda itu Bunda yang hijau-hijau, karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Ya, makanya kalau anak Bunda yang jajan, misalkan pengen kontrol, itu langsung wow kangkung ya. Insya Kenapa? Karena ternyata warna hijau itu adalah warna ketenangan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang Sunda itu rata-rata lurus lihat ya Bunda. Lurus lihat ya sarapan barai gitu ya bermulai. Kenapa seperti itu? Karena orang Sunda malah mendoa berarti mainan begini. Dia masuk ke lalapan gitu ya, namanya penonton hijau. Hijau dilulur bikin sambal ya nanti. Jelas ya? Karena warna hijau itu warna ketenangan memang Bunda. Ya singa aja galak-galak karena konsumsi apa Bunda? Makanya kenapa Rasulullah dia pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah apa yang kamu makan Bun. Dan ternyata makanan itu berpengaruh terhadap karakter anak kita atau kita sendiri. Makanya hati-hati memasukkan makanan ke anak kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi karakter anak kita. Makanya saya sering meneliti anak yang hiperaktif mengetahui di situ karena ternyata dia konsumsi susunya terlalu berlebihan, 10 sampai 15 botol per hari, dan itu tidak boleh. Ya, maka demikian Bunda lupa kumaha kan susunya buat anak pintar Bunda. Nutrisi otak paling bagus itu bukan susu Bunda, tapi omega 3, minyak ikan dari belut dan bersalmon Bunda. Kenapa seperti itu? Karena Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmon paling banyak. Maka berikan ikan-ikanan supaya anak kita cerdas, bukan susu. Jelas ya sampai sini? Ya. Apalagi komunikasi teh manis atau kopi ya Bunda. Udah bisu kene anak 7 tahun bocil ya dikasihan kopi di bala-bala suku kene. Kamu bapak ya. Dan itu banyak yang kayak gitu ya. Dan ternyata itu bisa mengarahkan anak hiperaktif mengarah ke autis. Dan itu jelas sampai sini Bun. Jadi ingat penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma dua, gula sama tepung. Maka berhentikanlah gula sama tepung, insya Allah anak Bunda gak emosional. Bisa sampai sini. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak luka batin itu selain dari kekerasan, itu yang kedua adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa Bunda? Anak. Makanya Bunda, bagi Bunda yang mau nikah lagi, ada ya, tolong niatkanlah segala sokong disuruh Bunda nongkop jodoh. Masih penting nonton jodoh, malu ngapain? So ke dalam ya, tiris, romantis gitu ya. Nggak mereka tinggal ke kamera, ya karena close corner. Lanjut ya. Nah Bunda, maka dari demikian bagi Bunda yang mau nikah lagi yang sedang menikah hari ini, niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah Bunda. Karena menurut Ustaz Effendi itu kita itu melakukan segala sesuatu itu harus lillah supaya kita lelah. Karena kalau nggak lillah, misalkan Bunda menikah gara-gara harta suami Bunda turunan kaya raya, insya Allah Bunda harta akan habis. Misalkan kalau Bunda nikah karena kegantengan, karena tadi suami Bunda wajahnya Korea hati Mekah, insya Allah kalau teman terganteng dari Bun. Kemudian kalau Bunda menikah gara-gara misalkan gara-gara mobil mewah, motor dan yang lainnya, tekola lobang utama Bunda dicopot di kubang ya.
Maka dengan demikian bunda niatkanlah segala sesuatu itu ketika kita nikah sama suami itu ibadah, supaya tidak kecewa pun. Karena kalau kita menggantungkan harapan dan keinginan pada makhluk, pada suami, pada anak, pada orang tua, insya Allah akhir itu akan kecewa. Maka supaya kita tidak kecewa itu gantungkanlah harapan dan keinginan itu sama siapa? Sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengkhianati, tidak akan pernah mengecewakan makhluknya. Maka dari demikian cintailah suami, anak kita dan orang tua itu hanya karena Allah. Karena bunda bunda cinta sama suami itu karena suaminya bisa kawin pun, anaknya bisa kalau kolotnya mungkin loba ya anak kalau kolot pun. Kemudian akhirnya bunda menggantungkan harapan kakolot, mungkin loba binantu jam tua, pasien tapi kanalun ya ketika beres-beres. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi kita tidak boleh menggantungkan harapan dan keinginan sama makhluk, tapi kita harus menggantungkan keinginan dan harapan kita sama Allah. Jelas sampai sini? Dan kemudian yang ketiga bunda, apa penyebab anak luka batin itu selain dari korban perceraian dan korban kekerasan, yaitu adalah korban bullying. Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak dibully sama temennya, dibully sama saudaranya, dibully sama orang tuanya bunda. Karena hari ini saya melihat banyak sekali orang tua yang membuli anaknya dengan cara membanding-bandingkan anak. Si mancung, si pesek, si gendut, si lancing, si genghet, si bodas, si lulus, si keriting, dan yang lainnya bunda. Ternyata bunda ketika bunda membandingkan anak, walaupun menurut bunda itu heureuy, ternyata buat anak itu ketika kita membandingkan anak itu sedang menanamkan kebencian dalam hati anak. Makanya wajar hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak, anak meloporin orang tua, dan yang lain-lainnya. Kenapa itu terjadi bunda? Karena ketika kecil dia sering dibanding-bandingkan, akhirnya di dalam hatinya tumbuh kebencian yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin di ujung Gunung Batung itu bunda sampai ada tekad tawuran. Ya, kabarnya kayak SMA harus biasa bunda. Ya, tekad tawuran kabarnya kan saya kumaha. Ya, gitu ya, nggak ada yang mau bantu pasti amukan lain tarik kain suku. Kenapa seperti itu? Setelah saya teliti, setelah saya diskusi sama pihak sekolah, ternyata orang tua di sana cenderung geng-gengan dan cenderung membandingkan anak. Maka bunda bagi di sini bagi bunda yang suka membanding-bandingkan anak segala bertaubatnya istighfar dulu kali ibu. Kenapa? Karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Walaupun bunda membandingkan hanya hidungnya, hanya bentuk tubuhnya, hanya warna kulitnya, tapi itu ternyata efeknya sangat luar biasa. Karena bunda yang membuat luka batin bullying itu bukan dari temennya bunda, anak di pojok sama babaturannya, insya Allah mau luka batin pun, tapi yang membuat anak luka batin itu adalah bullying dari orang tuh. Kenapa seperti itu bunda? Karena saya ketika kecil itu kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA korban bully luar biasa pun. Karena gigi saya paling depan itu patah, dan saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Ya kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman saya. Orang korban itu si kota dan harus makan. Dan puncaknya bunda kelas 1 SMP saya angkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya dibully itu dari kelas 1 sampai kelas 3, dijatuhin bunda di pintu yang ada ininya keramik yang suka kayak gini ya, di pintu yang namanya ini yang tangga itu dikit dan itu sampai bocor 15 jahitan di kepala saya. Pada waktu itu saya nangis ke mama, laporan mas saya udah nggak mau sekolah lagi, mas saya capek dihina sama teman saya, lihat kepala saya sampai bocor 15 jahitan. Kepada saya nggak jadi apa-apa juga, yang penting saya sama mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia nangis-nangisnya bunda, karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dibully sama temannya sampai berdarah seperti itu. Dan kalau itu terjadi sama bunda hari ini, anaknya ditonjok ke babaturannya di kumaha. Kalau orang budaknya ditonjok ke babaturan di kumaha. Ayo namanya gelut. Ya, tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia tidak datang ke sekolah, dia tidak datang ke orang tua anak-anak yang membuli saya, dia tidak mendatangi anak-anak atau teman-teman saya yang membuli saya, tapi dia mengucapkan satu kalimat bunda, kembali di binaan ku bator mandal walborok teh umah ku baca batur ge kamu mah paling ganteng cenama salam dunia. Dan pada waktu itu saya hanya bisa nangis mulut mama dan ngucapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup dia minta uang saya akan lakukan walaupun saya nggak bisa uang hari ini. Kenapa sangat luar biasa? Kata-kata yang sederhana ini bunda itu berubah alur hidup saya. Pada waktu itu saya nggak mau sekolah, pada akhirnya mendengar kata-kata ini. Silakan bunda cek track record saya tidak pernah bolos sekolah walaupun satu kali.
Ya walaupun saya harus sakit, saya harus meronda, saya meronda nggak sekolah. Pada waktu itu saya jauh dari mama saya ketika sekolah dulu. SMA itu saya udah nggak sekolah di kampung, tapi ya kalau ini mah karena katokan ngakos sorangan gitu ya. Tapi walaupun tanpa dipantau orang tua, tidak pernah satu hari pun saya bolos sekolah. Karena setiap hari saya dihina, Bun. Yang hari lihat kepala saya sampai berdarah dan titaknya sampai ada sampai sekarang sudah. Tapi saya tidak pernah bolos sekolah. Kenapa seperti itu? Karena ada yang mengingatkan orang apa ibu saya. Dan satu yang paling diajarkan dia dari apa ibu saya pada saya itu pada waktu itu adalah jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika kecil dia menghadapi masalah dibully, dipukul dan yang lainnya. Di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang masalah yang dia hadapi ketika kecil. Makanya Bunda, saya ketika tes psikologi ke sekolah-sekolah rata-rata 95% anak-anak hari ini kesulitan tidak tahu tata krama, Bun. Kenapa tidak tahu tata krama? Karena banyak hari ini anak-anak dikurung di rumah. Halo, cuma sok rumah di rumah. Halo, masih gak sadar ya? Ya, Bunda, anak itu bukan hewan peliharaan, Bun. Anak itu butuh bersosialisasi, anak itu butuh belajar bagaimana cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang kasar, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang ramah. Kalau dia dikurung di rumah, bagaimana dia mau belajar, Bun? Jelas karena tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah, tapi tata krama itu bisa diajarkannya di lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena ada istilah di mana tanah dipijak, di sana lah langit dijunjung. Kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama, Pun, karena tidak semua orang baik, tidak semua orang galak, tidak semua orang kasar. Jadi kita harus memperlakukan semua orang itu berbeda deh. Dan bagaimana anak kita belajar, Pun, kalau anak kita di rumah itu? Karena Bunda di lapangan anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah mereka harus belajar. Tapi bagaimana mereka belajar itu semua kalau mereka didiemin di rumah? Yes. Atau Pak tadi ada bahasanya silir kasar, Pak tadi takut dipukul sama temennya, Pak tadi takut dibully dan yang lainnya. Udah, jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu. Biarkan dia menyelesaikan masalah sendiri, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada masalah yang dia hadapi sekarang. Karena Bunda sampai kapan Bunda mau melindungi anak, sampai kapan Bunda mau nyayangi anak? Bisa jadi hari ini kita ketawa-ketawa di sini Bunda yang itu meninggal, kan nggak ada yang tahu, benar nggak Bunda? Dan apa yang terjadi kalau hari ini Bunda meninggal kemudian anaknya tidak bisa apa-apa? Apa yang akan terjadi Bunda? Kok malam suami Bunda kawin itu kemudian mama dari radio tahu? Kenapa seperti itu? Karena tadi ya anak harus diajarkan tata krama, bagaimana mereka harus siap ketika menghadapi orang yang galak, bagaimana harus siap menghadapi orang yang kasar, orang yang baik, orang yang ramah. Karena tidak semua orang bisa diperlakukan sama. Betul sampai sini? Jelas kan? Ya, maka yang masih mau meluk anak cepat bertobat. Ya. Karena tadi Bun kembali dihina, dibully sama temannya saya juga ketika kecil. Saya menahan penderitaan 9 tahun. Tapi alhamdulillah Bunda, saya bisa ngomong di hadapan Bunda dengan lancar. Bisa jadi megang perusahaan seperti ini dan yang lainnya pada usia saya masih 26 tahun hari ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi ada orang tua yang hebat di balik itu semua. Jelas sampai sini? Tapi Abi pas nikahnya itu biasa belum mantu. Oh, borong banget 26 tahun. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil, misalkan dari anaknya korban bully, korban kekerasan, korban perceraian ketika kecil yang mengalami luka batin, kemudian dia tumbuh menjadi dewasa dan luka batinnya tidak tersembuhkan, maka itu akan membuat anak memiliki gangguan kejiwaan. Ya, dan itu biasanya kelihatan ketika dia sudah menjadi orang tua. Makanya hari ini kita akan membahas gangguan kejiwaan yang suka ada di orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, maka anaknya pun sama akan mengalami gangguan kejiwaan juga. Coba mungkin sebelum kita mulai ke materi gangguan kejiwaan, karena bahasanya rada arah Inggris ya, terus roti di rumah. Sampai ya. Ya, maka sebelum kita mulai ke materi Bunda, mungkin kita sedikit games dulu untuk merelekskan dulu pikiran Bunda, biar nanti Arisnya cepat masuk ya. Siap ya? Jadi Bunda, gamesnya sederhana saja. Silakan Bunda berhadapan-hadapan sama temennya di pinggir, dua orang. Gak perlu berdiri, cukup duduk saja ya. Silakan berhadapan dua orang. Apa yang baik? Sametan terus dibayar semetan. Dan pasnya saya. Berhadapan dua orang saya di pinggir ya.
Ayah dulu, iya, ada enak, ayah pasangan. Ayah tanya temennya, jadi jangan adi. Anu tanya temennya, jadi jangan adi. Ah, jangan neng, jangan neng. Oke, siap ya. Baik Bunda, kita akan memainkan sedikit permainan yang diadopsi dari negeri Cina, Bunda ya, yang biasa dikenal dengan permainan Cing Ciripit. Berat-berat ya. Maka dengan demikian Bunda silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Saya hitung sampai 5, silakan tentukan, silakan yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi upin, cung. Cung heula we pokona. Cung anu jadi ipin. Silakan tempelkan tangannya sama temannya seperti ini kayak mau salaman, cuman jangan diginiin, cukup gini saja. Agak renggang dikit, agak renggang dikit ya. Nanti Bunda, saya akan bercerita ketika di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, maka si upin harus melepaskan diri, si ipin harus newak. Jelas ya? Paham kan? Jadi yang disebutkan harus menghindar, yang nggak disebutkan itu harus nangkep. Dan nanti yang ketangkep itu harus maju ke depan. Jadi Bunda, yang maju ke depan itu anu ketangkep, yang anu ngarenya dua nana. Nana ya, jadi takut begitu. Siap ya? Makanya sok silakan didengarkan. Siap, silakan tempelkan tangannya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ternyata Bunda ada Ato, ada Esan, ada Pici. Saking siolok lanjut kulit-kulit ya. Oke lanjut ya. Ingat kopi ini dironggo biji mantelnya. Oh kalau bayarnya pada hilang karena sama-sama. Oke lanjut ya. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian di sana datanglah Meme, Susanti, Opa, Kak Ros, Upi. Bapak bisa mengarahnya dua anak. Oke, silakan yang pertama boleh maju ke depan. Beri semangat, ayo maju maju, jangan malu malu. Ayo siap 1, 2, 3 maju ke depan yang ketangkep. Jangan kawinnya dua anak sok. Ayo berdiri dulu, ayo berdiri ketangkep siapa aja. Ayo ini duaan berarti duaan ayo. Ya ada ketangkep tinggal sini. Ayo, yang ketangkep ayo. Ayo berdiri. Oke, sudah ya. Nah, di sini Bunda yang kedepannya ketangkep itu dapat hukuman. Tapi tenang ya, hukumannya buang urilingan alun-alun Lembang.
Mau kena joget-joget, mau kena loncat-loncat, sederhana aja hukumannya, cukup muka jelek saja. Jadi nanti Bunda, silakan ke depan satu-satu seperti ini dan keluarkan muka jeleknya. Yang sudah itu boleh langsung duduk, yang belum itu nggak boleh duduk sampai pulang. Siap ya, siapkan dulu. Kenapa tadi kayak gitu? Lagi muka maskernya baik aja, muka jelek benar tinggal. Kayaknya ngangkat kamera udah masukin ke YouTube. Oke, siap. 1, 2, 3, silakan maju. Ya. Tepuk tangan dulu. Mau lagi? Ya, atas. Mau kanan terlalu dekat tadi. Atau sedikit, terus. Oke, lanjut ya. Terus. Coba ketinggalin dari itu. Oke Bunda ya, kemudian yang selanjutnya Bunda, luka batin yang paling pertama, bukan luka batin, gangguan gangguan di sini sering ada Bu. Oke lanjut ya. Gangguan kejiwaan yang paling pertama Bunda yang sering ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan paranoid. Paranoid itu Bunda anu sok ngajenol dina punuk eta teh keloid. Bukannya Bunda, paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Hari ini banyak sekali orang tua anu ngamang jengkol sieun asam urat mang asin sieun darah tinggi belum sieun teu beunta deui salaki gawe sieun kawin deui. Dikenal apa ya? Kenapa banyak orang yang hari ini ketakutan berlebihan Bunda atau memiliki gangguan kejiwaan paranoid? Karena ketika kecil Bunda, orang tua anaknya ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Bukan salah diri atau kakeknya, tapi salah anu nitipkeun. Cuma sok nitipkeun Bunda. Halo. Ya kenapa anak itu kan titipan di Allah kunaon dititipkeun deui? Apakah Allah salah nitipkeun gitu? Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian psikologi Bunda bahwa usia 50 tahun ke atas itu fisik sama mental sudah turun, sudah berkurang. Makanya wajar kalau nenek ngasuh anak itu kan segala gak boleh, harus ini harus itu dan yang lainnya. Makanya wajar ketika sudah dewasa dia gangguan kejiwaan paranoid atau banyak ketakutan. Maka dia demikian Bunda bukan salah nenek atau kakeknya tapi salah anu nitipkeun anaknya. Jelas ya? Maka di sini bertobatlah bagi Bunda yang suka nitipin anaknya. Makanya kenapa kan kalau di atas 50 tahun itu jarang yang melahirkan Bunda, walaupun ada sedikit tapi jarang. Kenapa? Karena ya usia 50 tahun itu ada waktunya istirahat. Jadi kalau diberikan anak lagi capek. Jadi Allah itu adil, jadi nggak diberikan anak. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid yang ada di orang tua. Biasanya orang skizoid itu biasanya dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, hidup sendiri di hutan. Jadi sehari mau berular, jadi rumahnya teh yang celang sorangan di hutan kalau udah batur. Dan ciri-ciri orang yang gangguan skizoid itu biasanya cek orang sudah mah beungeutna teu uyahan. Jadi kamu dicarekan jeung diajar sering teh beungeutna saluan. Ya. Dan bicarkan teh anggar lempeng di dan diajar sering anggar lempeng. Nah itu teh gangguan kejiwaannya skizoid. Namun cek seorang Sunda mana bedanya singkatan teh watanus gitu. Nanti kan harusan. Jadi lamun pulang dari haji teh lempeng we. Nah itu, dan biasanya itu gangguan kejiwaannya skizoid. Dan skizoid ini muncul ketika kecil dia sering dibentak sama orang tuanya, makanya sok kayak istilah tegak kalongan. Dan ketika anak sudah tahu tegak kalongan, maka ketika sudah dewasa dia akan memiliki gangguan kejiwaan skizoid atau wajah keuyangan ya. Dan kemudian yang ketiga Bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal. Skizotipal di sini di mana si penderita itu merasa dirinya punya indera keenam. Bisa ngelengit, bisa ngirim kata ke perut orang. Ya. Ayo begitu tuh dia. Jadi kalau air bisa ngirim kata ke perut orang, di sini saya sarankan segera buka JNE, ya. Insya Allah buka.
Kenapa seperti itu Bunda? Terlepas dari benar atau tidaknya Bunda memiliki indera keenam atau Bunda indigo bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya, terlepas dari benar atau tidak, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Makanya bagi Bunda yang suka nanya, Pak, kenapa sih anak saya indigo punya bisa melihat makhluk halus, punya teman hayalan? Terlepas dari benar atau tidak, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Kemudian yang keempat Bunda, ada gangguan kejiwaan antisosial. Ini biasanya ada di bapak-bapak, karena hari ini banyak sekali ada bapak-bapak, ada tadi sekali mau dua kaprok ini cabut opat bacok. Ya. Kenapa? Karena mungkin hari ini agak viral Bunda begal. Kenapa ada orang yang tega membacokin golok ke punggung orang, usukin pisau ke perut orang, padahal secara normalnya boro-boro Bunda ya kita mah menusukin pisau ke perut orang, agarnya aja udah gak kebayang. Tapi kenapa ada orang yang tega seperti itu? Karena orang ini memiliki gangguan kejiwaan namanya antisosial. Karena antisosial di sini biasanya penderita itu cenderung bengis. Ya, jadi cenderung sadis gitu, dia tidak peduli orang ini sakit, orang ini berdarah, orang ini mati, walaupun misalkan orang ini itu lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya asal dia puas, dia akan lakukan. Jelas ya? Dan kemudian Bunda ini ada sedikit perbedaan sama psikopat. Kesamaan antara antisosial sama psikopat itu sama-sama sadis. Cuma perbedaannya kalau psikopat itu cenderung wajahnya itu halus baik. Jadi murah senyum, ramah, gampang bergaul, kemudian suka nolong orang, suka ngajak Hollywood. Sama siap habis. Suka ngajak Hollywood tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Karena diajak Hollywood kayak gitu. Nah itu karena orang psikopat sama antisosial itu pada apa sama-sama sadis, cuma perbedaannya orang antisosial kelihatan bengis atau galak dari raut muka, tapi kalau antisosial tidak, psikopat tidak. Jadi dia itu kelihatan ramah luar biasa, lucu, imut gitu wajahnya, tapi di rumah koleksi kepala orang. Kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu histrionikun.